Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pembimbing mata kuliah belajar dan pembelajaran, Ibu Nur Safitri Amin SPD MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada video ini kami akan membahas mengenai pembelajaran jarak jauh atau virtual learning. Sebagai moderator, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9. Saya Sulpianingsi sebagai moderator dan selaku pemateri ketiga, dan ada Sisil Nilawati sebagai pemateri pertama, dan ada juga Sartika sebagai pemateri kedua. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kelompok kami akan menjelaskan materinya. Baik, dalam membahas mengenai virtual learning, pertama-tama kita harus tahu apa itu virtual learning. Virtual learning mengacu pada proses pembelajaran yang terjadi di kelas maya yang berada dalam cyberspace melalui jaringan internet. Ini menurut Panin 1999. Penerapan virtual learning ditujukan untuk mengatasi masalah keterpisahan ruang dan waktu antara siswa dan pengajar melalui media komputer. Siswa dapat memperoleh bahan belajar yang sudah dirancang dalam paket-paket pembelajaran yang tersedia dalam situs internet. Adapun ciri-ciri pembelajaran yang menerapkan konsep virtual learning antara lain yang pertama, adanya keterpisahan antara pendidik dan peserta didik. Yang kedua, sistem belajar terbuka atau akses yang terbuka dan kebebasan memilih ragam sumber belajar serta alur proses belajar. Serta yang ketiga, berbasis jaringan. Konsep virtual learning dikembangkan bukan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka. Virtual learning dikembangkan untuk menunjang pembelajaran tatap muka. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan virtual learning. Penerapan virtual learning dalam pembelajaran memberikan sumbangan terhadap upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Simonson dan kawan-kawan tahun 2003 mengemukakan beberapa keuntungan penggunaan internet dalam pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, apabila akses terhadap internet bukan merupakan masalah, siswa dapat belajar di mana saja sesuai dengan kecepatan belajar dan kondisi yang dimiliki karena mata pelajaran akan selalu tersedia dalam jaringan komputer dan internet. Yang kedua, belajar dengan memanfaatkan TIK memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dengan siswa lainnya, dengan tutor, dan atau dengan masyarakat belajar dan sumber belajarnya. Yang ketiga, dengan memanfaatkan internet sebagai sumber belajar, siswa dapat menggunakan cara yang seragam dan sesuai untuk mengakses sumber yang sangat banyak di internet. Yang keempat, materi yang disajikan secara online mudah untuk diperbaharui dan dimodifikasi. Yang kelima, internet mendorong belajar aktif dan memfasilitasi keterlibatan siswa secara intelektual dengan materi pembelajaran. Yang keenam, penggunaan asynchronous learning networks menyediakan berbagai pengalaman belajar yang mengakomodasi gaya belajar siswa yang berbeda. Yang ketujuh, secara ekonomis, siswa dapat tetap tinggal di rumah tanpa harus mengeluarkan biaya untuk transportasi dan akomodasi. Selain itu, menurut Depdiknas tahun 2004, pembelajaran dengan memanfaatkan internet akan mendorong tumbuhnya keterampilan belajar siswa, keterampilan bernalar, keterampilan berkomunikasi, kemampuan menemukan beragam sumber belajar, meningkatkan keaktifan siswa, serta meningkatkan keterampilan sosial. Di samping janji positif yang ditawarkan oleh virtual learning, terdapat pula beberapa keterbatasannya. Antara lain, pertama, masalah akses terhadap internet, khususnya di daerah terpencil secara geografis dan masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah. Yang kedua, menuntut siswa untuk bertanggung jawab atas proses belajar. Yang ketiga, dalam pembelajaran online yang asinkronus, balikan mungkin disampaikan setelah lebih dari 1 jam atau bahkan berhari-hari. Keempat, menuntut adanya pelatihan dan bantuan teknis bagi guru maupun siswa, serta dukungan rancangan pembelajaran selama pengembangan konsep dan mata pelajaran
yang akan disajikan dalam bentuk online. Yang kelima, tidak ada mekanisme yang mengontrol kualitas untuk meyakinkan bahwa informasi yang tersedia dalam internet adalah akurat dan tanpa bias. Keenam, teknologi informasi tidak dapat menggantikan kehadiran pendidik dalam interaksi pembimbingan. Dan yang ketujuh, virtual learning belum terlalu efektif untuk keterampilan produktif dan pengembangan sikap. Kondisi untuk menerapkan virtual learning dengan memperhatikan kelebihan dan keterbatasan dari penerapan virtual learning dalam pembelajaran, dapat diketahui bahwa keberhasilan pengintegrasian virtual learning ke dalam pembelajaran tatap muka sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Agar pengintegrasian virtual learning atau pembelajaran berbasis ICT ke dalam pembelajaran tatap muka berlangsung efektif, diperlukan kondisi-kondisi sebagai berikut. 1. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran berdasarkan TIK akan berhasil apabila paradigma yang berorientasi pada guru diubah menjadi paradigma yang berorientasi pada siswa. 2. Perubahan sistem operasional kerja dan struktur organisasi. Dalam sistem pembelajaran tatap muka, segala kegiatan mulai dari merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses belajar siswa dilakukan oleh seorang guru. Hal ini tidak berlaku dalam sistem pembelajaran yang menerapkan konsep virtual learning. Dalam penyelenggaraan virtual learning, perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dilakukan oleh orang yang berbeda-beda. 3. Melek teknologi informasi dan komunikasi. Keberhasilan penerapan virtual learning dalam pembelajaran sangat tergantung pada disiplin diri dan tanggung jawab siswa terhadap proses belajarnya. Untuk itu, siswa diharapkan memiliki keterampilan kognitif tinggi seperti negosiasi makna, belajar sepanjang hayat, analisis refleksi, dan metakognisi. Di samping itu, siswa juga dituntut untuk memiliki keterampilan dasar dalam virtual learning seperti penggunaan teknologi komputer, keterampilan sosial online, etika online, navigasi web, dan penelusuran web. Menurut Nunes et al., keterampilan tersebut dinamakan Networked Information and Communication Literacy Skills. NICLS merupakan keterampilan yang dibutuhkan oleh siswa agar berhasil dalam belajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. M.C. Person dan Nunes 2004 mengemukakan 3 topik utama yang perlu dikuasai siswa berkenaan dengan penguasaan NICLS. Ketiga topik tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kolaborasi dan kerjasama secara online. 2. Mencari dan menemukan kembali informasi. 3. Menilai sumber informasi dalam internet. Semua keterampilan tersebut harus dikuasai siswa sebelum benar-benar terlibat dalam kegiatan virtual learning. Apabila siswa tidak menguasai keterampilan tersebut, ia akan mengalami frustasi dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat keberhasilan siswa dalam belajar. Berge mengemukakan 4 peran utama tutor online, yaitu pedagogical atau intelektual, sosial, managerial, and technical roles. 1. Pedagogical atau intellectual roles. Dalam menjalankan peran ini, guru dituntut untuk mampu mendorong siswa terlibat aktif dalam kegiatan diskusi tentang konsep dan prinsip serta keterampilan yang harus dikuasai. 2. Social roles. Peran ini menuntut guru untuk mengembangkan lingkungan belajar yang bersahabat dan menyenangkan sehingga siswa merasa yakin bahwa mereka dapat menguasai pesan pembelajaran yang diharapkan. 3. Managerial atau organizational roles. Peran ini menuntut guru untuk mampu menata tujuan belajar, merancang kegiatan belajar,
menyusun jadwal kegiatan belajar dan tugas-tugas, serta menjelaskan aturan-aturan prosedural dan norma-norma pembuatan keputusan. 4. Technical roles. Dalam menjalankan peran ini, guru dituntut untuk mengenal, nyaman, dan menguasai sistem dan perangkat lunatik yang membentuk lingkungan belajar online. Manfaat virtual learning. Berikut adalah manfaat virtual learning yang perlu kita ketahui. A. Praktis dan fleksibel. Manfaat virtual learning yang pertama adalah dari segi kepraktisan. Dengan online learning, interaksi antara guru dan siswa akan lebih praktis karena tidak harus menempuh perjalanan untuk bertemu. B. Pendekatan yang lebih sesuai. Virtual learning menggunakan pendekatan teknologi yang lebih sesuai pelajar masa kini dibandingkan metode konservatif belajar di kelas. C. Pengalaman belajar yang menyenangkan. Virtual learning sudah melepaskan item-item pembelajaran di kelas seperti guru dengan spidol dan papan tulis, serta siswa dengan catatan dan pulpen. D. Lebih paraonal. Beberapa teknik virtual learning mungkin menggunakan materi-materi yang bersifat satu arah, namun banyak juga yang sudah menyediakan komunikasi dua arah. E. Hemat waktu dan biaya. Dalam pembelajaran konvensional selama 2 jam, misalnya dibutuhkan waktu setidaknya 3 jam hingga kelas dimulai karena perpindahan ruang, baik guru dan siswa harus sama-sama menempuh waktu perjalanan untuk mencapai kelas yang digunakan untuk belajar. Selain itu, ada biaya-biaya tambahan seperti pengadaan buku serta fotokopi materi dan sebagainya. Salah satu manfaat lainnya online learning adalah memangkas semua pengeluaran tersebut sehingga siswa dan guru hanya perlu terhubung dengan layar dan koneksi internet. F. Mudah didokumentasi. Dengan metode pembelajaran konvensional, siswa perlu mencatat atau untuk membuat salinan materi pelajaran untuk diri mereka. G. Ramah lingkungan. Dengan berkurangnya mobilitas secara tidak langsung, kamu sudah mengurangi polusi yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor. H. Alternatif selama social distancing. Wabah COVID-19 membuat kita harus membatasi interaksi sosial untuk memutus rantai penyebarannya, termasuk proses belajar mengajar di kelas. Meski demikian, pendidikan tetap harus berlanjut karena salah satunya dengan memanfaatkan sistem online learning. Dengan sistem ini, kamu dan gurumu tidak perlu bertemu, namun belajar mengajar dapat terus berlanjut. Manfaat virtual learning. Virtual learning mulai menjadi tren di era digital serta dapat dijadikan alternatif pembelajaran dalam banyak situasi. Berikut adalah manfaat virtual learning yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, praktis dan fleksibel. Dari segi kepraktisan, dengan online learning, interaksi antara guru dan siswa akan lebih praktis karena tidak harus menempuh perjalanan untuk bertemu. Tidak ada ruang kelas sebagai tempat belajar formal. Mengajar dapat berlangsung dimanapun selama kondusif dan dapat membantu untuk fokus. Selain itu, tidak diperlukan tambahan-tambahan seperti keharusan berdandan rapi atau tampil formal, sehingga lebih fleksibel. Yang kedua, pendekatan yang lebih sesuai. Pendekatan teknologi yang lebih sesuai pelajar masa kini dibandingkan metode konservatif belajar di kelas. Metode penyampaian yang digunakan di kelas-kelas online learning juga umumnya sudah merupakan gabungan formal dan informal. Kamu akan lebih mudah memahami sesuatu yang disampaikan dengan cara yang lebih sesuai dengan gayamu. Yang ketiga, pengalaman belajar yang menyenangkan. Virtual learning sudah melepaskan item-item pembelajaran di kelas seperti guru dengan spidol dan papan tulis, serta siswa dengan catatan dan pulpen. Kamu akan mendapatkan pengajaran yang lebih menarik dan
berbagai format media, baik itu foto, video, atau audio. Semuanya akan memberikan kamu pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Yang keempat, personal. Beberapa teknik virtual learning mungkin menggunakan materi-materi yang bersifat satu arah, namun banyak juga yang sudah menyediakan komunikasi dua arah. Beberapa kelas online learning benar-benar menghubungkan siswa dan guru dalam suatu waktu untuk dapat berinteraksi layaknya di kelas, namun di depan layar. Guru akan secara langsung memberikan materi pembelajaran dan siswa akan secara langsung bertanya dan mendiskusikannya. Dengan cara ini, online learning bisa dapat dikatakan lebih personal karena baik guru dan siswa benar-benar melakukan interaksi dua arah dalam satu waktu. Yang kelima, hemat waktu dan biaya. Dalam pembelajaran konvensional selama 2 jam, misalnya dibutuhkan waktu setidaknya 3 jam hingga kelas dimulai karena perpindahan ruang. Baik guru dan siswa harus sama-sama menempuh satu perjalanan untuk mencapai kelas yang digunakan untuk belajar. Selain itu ada biaya-biaya tambahan seperti pengadaan buku serta fotokopi, materi dan sebagainya. Yang keenam, mudah didokumentasi. Dengan metode pembelajaran konvensional, siswa perlu mencatat atau untuk membuat salinan materi pelajaran untuk diri mereka. Cara lainnya adalah dengan fotokopi materi, namun cara tersebut akan membutuhkan media kertas sehingga tidak terlalu praktis. Manfaat online learning lainnya adalah menggunakan media yang memungkinkan siswa untuk merekam dan menyimpan materi yang diberikan. Yang keenam, mudah didokumentasi. Dengan metode pembelajaran konvensional, siswa perlu mencatat untuk membuat salinan materi pelajaran untuk diri mereka. Cara lainnya adalah dengan fotokopi materi, namun cara tersebut akan membutuhkan media kertas sehingga tidak terlalu praktis. Manfaat online learning lainnya adalah menggunakan media yang memungkinkan siswa untuk merekam dan menyimpan materi yang diberikan dalam bentuk digital, sehingga dapat dengan mudah diakses dan dipelajari kembali di kemudian hari. Yang ketujuh, ramah lingkungan. Dengan kekurangannya mobilitas, secara tidak langsung kamu sudah mengurangi polusi yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor. Selain itu, online learning tidak memerlukan kertas baik untuk memberi materi, soal-soal maupun pendataan. Hal tersebut tentu saja memiliki dampak yang positif bagi lingkungan karena mengurangi konsumsi kertas yang dibuat dan dengan merusak lingkungan serta mengurangi sampah yang dihasilkan dan penggunaannya. Yang kedelapan, alternatif selama social distancing. Wabah COVID-19 membuat kita harus membatasi interaksi sosial untuk memutus rantai penyebarannya, termasuk proses belajar mengajar di kelas. Meski demikian, pendidikan tetap harus berlanjut, salah satunya dengan memanfaatkan sistem online learning. Dengan sistem ini, kamu dan gurumu tidak perlu bertemu, namun proses belajar mengajar dapat terus berlanjut. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.